Bab 823. Pergi menemui kakek bersamaku. Apa yang bisa dia katakan? Dia tidak punya pilihan selain mendengarnya. Lagi pula, peredam suara di sini benar-benar tidak terlalu bagus. Bahkan jika dia tidak mendengarkannya, suaranya terkadang masih terdengar. Dan dia tidak bisa merusak telinganya, kan? Awalnya sedikit menyebalkan, tapi kemudian memikirkannya. Bukankah orang dewasa memang seperti ini? Hal ini wajar, dan memang tidak mudah bagi pasangan muda untuk menyewa rumah. Jadi dia tidak pergi ke pemilik rumah untuk menuntut, dan paling-paling pergi tidur lebih awal setiap malam. Tapi sekarang dia mengatakannya di depan wajah Colden Ye, dan digoda olehnya seperti ini, dia merasa sangat malu. Tepat ketika dia tidak tahu harus bagaimana, Colden Ye melemparkan bom lain padanya, berkata dengan ringan, lagi pula, siapa bilang aku tidak akan tinggal di sini? Mata Audrey Han melebar karena terkejut. Colden Ye mengangkat tangannya, mencubit dagunya, menggerakkan ibu jarinya ke bibirnya, sedikit ketidakpuasan melintas di matanya yang berwarna tinta, apakah kamu menambahkan lipstik lagi tadi? Audrey Han mengangguk dengan sedikit takut. Jika dia tidak menambahnya, luka di bibirnya sangat jelas sehingga dia hanya bisa menambahnya. Colden Ye berhenti berbicara, tatapannya terus jatuh di bibirnya, dengan sabar menggunakan ujung jarinya untuk menghapus warna dari bibirnya sedikit demi sedikit. Segera, Audrey Han melihat ibu jarinya berwarna merah. Dia menggerakkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Colden Ye tiba-tiba membungkuk dan menciumnya, menekannya ke pintu, dan menciumnya dengan lembut. Audrey Han berkedip dengan gugup. Bahkan, ketika dia mulai menggerakkan jarinya tadi, dia mulai gugup, bertanya-tanya apakah dia akan menghapus lipstiknya, lalu. Tidak menduga itu memang terjadi. Setelah dicium sebentar, Audrey Han tiba-tiba tersadar. Mengulurkan tangannya dan mendorongnya menjauh, terengah-engah, pintunya belum dibuka. Colden Ye mengangkat tangannya untuk menutup pintu tanpa ekspresi, dan menekan bagian belakang kepalanya ditekan ke dahinya. Kenapa sudah begitu lama, aku masih tidak punya sandal dalam ruangan sendiri. Audrey Han mengedipkan matanya, bulu matanya yang panjang seperti dua kipas kecil, katanya dengan bingung, kamu tidak mengatakan kamu ingin. Mendengar itu, Colden Ye menyipitkan matanya dan berkata, tidak memenuhi syarat. Hah? Audrey Han belum bereaksi, dan didorong ke dinding untuk dicium lagi. Audrey Han bereaksi ketika dia dibawa keluar oleh Colden Ye untuk naik ke mobil dan membungkuk untuk mengencangkan sabuk pengamannya. Tadi, apa yang terjadi? Sepertinya membahas tentang kurangnya sandal dalam ruangan. Kemudian Colden Ye menciumnya untuk waktu yang lama. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan membujuknya untuk pindah rumah. Karena terlalu gelap di malam hari, juga tidak aman. Yang tidak dapat ditolerir Colden Ye adalah, pasangan yang tinggal di sebelah, mengajari hal yang tidak benar pada wanitanya. Secara alami, Audrey Han tidak mau setuju. Akan merepotkan untuk pindah rumah lagi. Kemudian, dia tidak tahu apa yang terjadi. Colden Ye menciumnya dan keluar. Keduanya pergi ke supermarket untuk membeli barang. Setelah keluar dari supermarket, hari sudah gelap. Colden Ye memasukkan semuanya ke dalam bagasi, Audrey Han tidak membawa benda berat apapun. Colden Ye seperti pacar yang bertanggung jawab, melakukan semua pekerjaan membawa barang untuknya, dan Audrey Han hanya perlu memeluknya. Setelah makan malam di malam hari, Audrey Han membersihkan piring, tetapi dia memikirkan banyak hal. Waktu dia dan Colden Ye mengenal satu sama lain tidak panjang atau pendek, tidak pendek. Juga tidak terlalu lama. Bagi dirinya sendiri yang sangat ingin Colden Ye memulihkan ingatan, periode waktu ini sebenarnya cukup menyiksa. Kecuali keintiman pertama, setelah itu Colden Ye tampaknya tidak memiliki reaksi khusus padanya. Memikirkan hal ini, Audrey Han tidak memiliki pikiran untuk terus mencuci piring, mencuci tangannya dan berbalik dan keluar.
Golden Ye tidak berada di ruang tamu, tetapi di balkon, dan suara itu datang bersama angin. Aku akan kembali nanti, aku tahu. Setelah berbicara, dia menutup telepon dengan paksa. Lalu bersandar di balkon dan menyalakan sebatang rokok, dan cahaya api berkedip di balkon yang gelap. Setelah dinyalakan, dia tidak terburu-buru untuk merokok, dia memegangnya di antara jari-jarinya dan membiarkannya terbakar. Kakek sepertinya masih ingin mencocokkannya dengan Merlin Duanmu. Kepala pelayan baru saja memberitahu dia di telepon bahwa kakek marah dan hampir pingsan. Sekarang dia telah diantar kembali ke kamar. Dokter telah datang dan sudah baik-baik saja. Tidak mungkin baginya untuk bertunangan dengan Merlin Duanmu. Adapun bagaimana meyakinkan kakek. Golden Ye, yang masih berdiri dan merenung, tiba-tiba bergerak dan berbalik untuk melihat ke arah dapur. Itu kebetulan bertemu dengan tatapan Audrey Han. Melihatnya, Golden Ye bergerak cepat, dengan cepat mematikan rokok, dan berjalan masuk. Audrey Han melihatnya berjalan di depannya tanpa mengatakan apa-apa, tetapi tiba-tiba Golden Ye mengulurkan tangan dan menggendongnya. Dia takut akan jatuh, tangannya secara refleks memeluk lehernya, dan kemudian dia dipeluk duduk di sofa. Dia berkedip, "Tadi, apakah keluargamu menelponmu?" Golden Ye mengatupkan bibirnya yang tipis, masih tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya dan membungkuk untuk menemukan bibirnya. Keduanya baru saja makan, Audrey Han tidak punya waktu untuk membilas mulutnya. Jika dia mencium saat ini. Memikirkan hal ini, Audrey Han memalingkan kepalanya. Bibir yang sedikit dingin dan kering menempel di pipinya. Kemudian, Golden Ye mengulurkan tangannya untuk mencubit dagunya, dan suaranya serak, "Kenapa menghindar?" Audrey Han pasti tidak akan memberitahunya alasannya secara langsung, tetapi hanya mendorongnya dan bertanya, "Keluargamu mendesakmu untuk kembali." Kemudian, Golden Ye tidak bergerak lagi. Dia sedikit bingung, mungkinkah dia mengatakan sesuatu yang salah. Jadi dia menoleh. Siapa yang tahu Golden Ye langsung menciumnya. Tetapi bibirnya yang tipis tidak bertahan lama, dia dengan cepat menciumnya, dan berkata dengan serak, "Ikut aku untuk melihat kakek, oke?" Audrey Han. Otaknya mati, apa yang baru saja Golden Ye katakan padanya. Menyuruhnya pergi bersamanya untuk melihat kakek. Apakah dia tidak salah dengar? Tampaknya mereka baru saja menentukan hubungan. Juga tidak benar. Mereka tidak pernah membahas tentang masalah pacar, jadi dia benar-benar menyuruhnya untuk menemui kakeknya. Ketika Audrey Han tercengang oleh berita itu, dia juga sangat tersentuh. Meskipun Golden Ye dengan angkuh menyatakan bahwa dirinya yang mengatakan menyukainya lebih dulu. Tetapi perilakunya saat ini menunjukkan bahwa dia lebih peduli pada dirinya sendiri daripada yang dia kira. Melihatnya tercengang, Golden Ye bertanya lagi. "Audrey Han, aku." Dia tidak bisa pergi bersamanya menemui kakeknya saat ini. Golden Ye tidak memiliki ingatan sama sekali, terlalu gegabah untuk pergi saat ini. Audrey Han menggigit bibir bawahnya karena merasa kesulitan, ekspresinya tertekan. Golden Ye menatapnya untuk waktu yang lama, dan tatapannya tiba-tiba tenggelam. Apakah ini terlalu cepat? Karena sudah membicarakan hal ini, Audrey Han juga ingin mengambil kesempatan untuk bertanya. Dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di lehernya. "Apakah kita telah memutuskan untuk berpacaran? Kamu ingin segera membawaku menemui kakekmu?" Golden Ye juga menatapnya dan menyipitkan mata. "Bukankah benar? Baru saja di gedung tadi, pemilik rumah. Lalu aku punya pertanyaan untuk ditanyakan kepadamu. Apakah kamu merasakan sesuatu ketika menciumku?" Bersambung.